Oh iya ya, para musisi yang namanya sekarang dikenal masyarakat itu dulu ya merangkak benar-benar door to door, mereka ke toko-toko, ke kafe, ke restoran-restoran memohon agar lagu mereka dipasang, diperdengarkan ke pengunjung gitu kan. Bahkan di angkot juga mereka sebar luaskan lagu-lagu mereka. Dan mereka mau tidak dibayar ketika manggung gitu kan, di event-event kecil. Yang penting mereka bisa tampil, bisa memperkenalkan lagu mereka. Bahkan ya para musisi yang sekarang namanya ada itu eh, ada jasa besar dari pelaku pembajakan gitu kan. Mereka membajak lagu-lagu, dijual, bikin kompilasi, disebarluaskan sehingga para musisi yang namanya belum dikenal publik akhirnya lagu-lagu mereka bisa didengarkan oleh masyarakat. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang membantu para musisi yang sekarang punya nama di Indonesia gitu kan. Jadi baik makanya bagus bagi para musisi ini ya, terkhusus pencipta lagu untuk mulai berpikir, oh iya iya ya, karena kesuksesan saya ini ada apa namanya bantuan dari pihak-pihak itu, dari kafe, dari toko, dari apa event-event kecil, bahkan dari para pembajak gitu kan. Nah, seharusnya mereka berpikir begitu sehingga ya mereka bisa berpikir lebih jernih. Bukan berarti royalti itu tidak ada, tapi bagaimana supaya royalti ini bisa didapatkan dengan layak. Maka ya itu yang sering saya sampaikan. Kemarin juga saya diskusi dengan seorang musisi legend besar. Saya bilang musuh kalian itu adalah LMK. Jadi bukan penyanyi, bukan yang lain. Makanya kalian duduk bersama untuk bagaimana LMK ini direvisi, direformasi sistemnya, sehingga tidak ada lagi namanya penyanyi dimusuhi, dirugikan, kena tindak pidana, termasuk para restoran dan yang lain. Sebenarnya simpel, saya bilang. Duduk bareng, minta untuk merevisi sistem pengumpulan royalti di LMK. Itu aja sebenarnya. Tapi gara-gara kebanyakan gaya akhirnya begini jadinya kan di Indonesia. Itu sih. Oh, kalau Anies ya beda ya. Kalau Anies itu beda ya. Jadi Anies ketika kampanye dia menyampaikan bahwa akan membuat program DP 0% kalau nanti terpilih. Di mana DP 0% itu diperuntukkan untuk warga DKI ya yang upahnya minimum lah ya. Yang kalau menggunakan upah minimum belum mampu untuk membeli rumah layak di DKI gitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Anies ketika kampanye. Artinya dengan upah 4 juta dia bisa beli rumah gitu di DKI. Nah, ketika Anies terpilih jadi gubernur, program DP 0% itu berubah, bukan untuk orang yang tidak mampu ya, bukan untuk orang yang dalam kategori tidak mampu, tapi rumah untuk beli rumah DP 0% itu untuk orang yang mampu. Nah, jadi bedanya itu ketika kampanye untuk orang yang tidak mampu, ketika sudah jadi gubernur ternyata program itu untuk orang yang mampu ya, dimana di syaratnya berubah. Orang yang punya gaji 7 juta sampai 14 juta itu syaratnya untuk membeli rumah DP 0%. Nah, ini yang saya bilang tidak bisa disamakan. Kecuali ya Anies waktu kampanye bilang saya akan membuat program DP 0% ya untuk subsidi warga DKI yang
ingin punya nama tapi tidak mampu gitu kan. Nah, ketika beliau menjadi gubernur, itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa dilaksanakan dengan alasan oh ternyata APBD kita belum cukup ya untuk membiayai hal itu, karena masih untuk membiayai hal-hal yang lebih urgent. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi ini berbeda kasusnya ya, antara yang saya jelaskan soal Pak Jokowi dalam program Pak Jokowi ketika dia kampanye dengan program Anies ketika dia kampanye. Anies beda, gitu ya. Ya, memang ya bukan hanya Pak Prabowo kan yang mengeluarkan amnesti dan abolisi kepada pihak atau kepada orang per orang yang memang sudah terbukti melanggar hukum, artinya terpidana gitu kan. Dan dari zaman Pak Soekarno ya, dan presiden-presiden sebelumnya, dari baik Presiden Soeharto sampai ke Presiden Jokowi, itu ketika mereka mengeluarkan abolisi dan amnesti, tidak ada yang masyarakat yang seluruhnya setuju gitu kan. Pasti ya, akan ada penolakan, ketidaksukaan, ketidaksetujuan. Tapi mau diapain lagi, itu adalah hak prerogatif presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan tentu kalau mau bicara kenapa, ya pasti ada tujuannya kan. Tujuan setiap presiden itu dibalik membebaskan para pelaku tindak pidana itu pasti tujuannya untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau Presiden Prabowo kan kemarin sudah jelas ya, dia ingin ada rekonsiliasi, ingin tidak ada kegaduhan gitu kan. Jadi agar supaya kerja-kerja beliau ke depan itu sudah tidak ada riak-riak lagi lah yang mengganggu gitu kan. Jadi benar-benar ingin fokus, dan yang dibebaskan kan bukan hanya Tom dan Hasto ya, tapi ada banyak ya yang tidak ditulis oleh media satu persatu, nama-nama orang yang diampuni oleh presiden. Ya, jadi kekecewaan itu memang sebuah hal yang sangat normal, dan pasti ya presiden juga pasti mengetahui, mendengar, membaca ada kekecewaan dari rakyatnya. Tapi ya kita kan nggak tahu ya, ada sesuatu yang diinginkan oleh setiap presiden dalam mengambil keputusan yang tentu ini bukan keputusan yang yang bisa mendapatkan pujian kan, tapi memang setiap presiden sudah mengetahui bahwa apa yang mereka ambil ini, keputusan ini adalah keputusan yang pasti akan dipertanyakan oleh rakyatnya, dan itu ya itu biasa lah memang gitu. Masalahnya yang diperjuangkan oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu bukan untuk pencipta lagu zaman dahulu ya, karena dari statementnya Ahmad Dhani, Piu, apalagi kan kemarin saya habis wawancara dengan Piu, itu mereka hanya memperjuangkan untuk royalti konser ya. Ya dimana kalau konser, kalau kita bicara konser yang besar misalnya, itu kan hanya hanya untuk band-band yang masih laku saat ini ya, kayak Dewa, Padi, dan band-band yang lain. Tentu ketika mereka konser dan direct licensingnya itu dibayarkan langsung ke mereka, yang dapatkan mereka ya, bukan misalnya keluarga Titiek Puspa, bukan keluarganya Didi Dores. Dan ketika wawancara kemarin kan saya tanya, dan saya katakan bahwa ya kan Padi, ya misalnya Padi kan tidak pernah dalam setiap konser bawakan 5 lagu. Misalnya 5 lagu Titiek Puspa,
Dewa tidak pernah membawakan setiap konser misalnya 5 lagu eh, almarhum Gomblo. Ya sehingga kalau mereka bilang untuk memperjuangkan pencipta-pencipta lagu zaman dahulu, untuk membantu keluarga-keluarga pencipta lagu zaman dahulu, ya nggak nyambung, ya. Karena mereka tidak mau mengurusi urusan yang di eh, resto dan kafe. Yang mereka perjuangkan kan, yang mereka hebohkan sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini, ya tujuannya hanya untuk ya mereka, ya, untuk konser-konser mereka, untuk konser-konser penyanyi-penyanyi yang ada sekarang saat ini gitu kan, atau pencipta-pencipta lagu yang lagi laku sekarang ini, bukan untuk pencipta-pencipta lagu zaman dahulu, ya. Jadi seharusnya kalau mau memperjuangkan, ya perjuangkan di resto, di kafe, di toko, di mall. Nah itu baru untuk para pencipta-pencipta lagu zaman dahulu. Kalau yang mereka perjuangkan enggak, sama sekali enggak gitu ya. Memang dari awal gue udah bilang ngaco ya. Ahmad Dhani dan kawan-kawan itu dari awal sudah bilang ngaco. Mereka itu jangan malah berhadap-hadapan dengan penyanyi ya. Seharusnya mereka duduk bersama, duduk bareng-bareng. Ayo nih, ini ada masalah soal royalti. Ini masalahnya LMK nih. Cara pengumpulan mereka nggak oke, nggak transparan gitu. Kan LMK ini kan yang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang dan oleh peraturan untuk mengumpulkan royalti ya. Jadi seharusnya kita tanya ke mereka. Makanya kan saya dari awal selalu mengatakan, dan saya sudah sampaikan ya, baik di media mainstream maupun di channel YouTube saya sudah sampaikan bahwa ini salah alamat kalau sampai pencipta lagu malah menyerang dan berhadap-hadapan dengan penyanyi. Kenapa ya? Karena bukan penyanyi yang mengumpulkan royalti, bukan penyanyi yang mengumpulkan royalti ke restoran, ke kafe, dan kemana-mana gitu. Kok bukan pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dan peraturan, lalu itu yang diserang gitu. Kecuali kalau penyanyinya itu diberikan kewenangan oleh undang-undang, oleh peraturan untuk mengumpulkan royalti. Nah itu boleh, baru pencipta lagu mempermasalahkan penyanyinya. Makanya saya heran dari awal nggak ada tuh dari kelompok aksi yang menyerang atau mempermasalahkan LMK atau LMKN. Ya baru belakangan ini kan, setelah saya dan yang lain bicara di media bahwa ini kali ini salah alamat gitu. Baru mungkin mereka menyadari ya, dan akhirnya mereka baru mempermasalahkan ke LMK dan LMKN. Kalau dulu coba kita lihat jejak digitalnya, nggak ada mereka mempermasalahkan LMK LMKN. Baru sekarang ini kan, setelah mungkin mereka menyadarinya, tapi kan kerusakan sudah terjadi. Apa yang mereka lakukan selama ini kan ya membuat huru hara, membuat kegaduhan yang akhirnya ya seperti sekarang ini. Sudah ada korban, baik penyanyinya, baik kafenya ya, sehingga sudah ada gerakan untuk berhenti memasang dan memutar lagu Indonesia. Nah, baru mereka kelabakan sekarang ini kan, ya dari awal udah ngaco gitu.